bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita ada lagi di tahun yang baru. Amin. Puji Tuhan, saya dapat melihat semua ada di dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat semuanya, puji Tuhan, haleluya. Ini bukti bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita melihat di dalam sebuah kitab dari seorang raja yang bernama Salomo. Kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-24. Amsal pasal 24. Ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Saya akan bacakan ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang raja yang bernama Salomo dari apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang raja. Kita semua tahu bahwa dia adalah seorang raja yang bijaksana. Dan banyak hal yang dia alami, banyak hal yang dia jalani dan rasakan di dalam dia menjadi seorang raja bagi orang Israel. Dan pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang memberikan kepada kita sebuah pengharapan baru. Artinya bahwa kalau kita merasa tawar hati ketika kita ada dalam situasi yang terdesak, kita kehilangan kekuatan di dalam kita melakukan hal-hal yang baik. Kita kehilangan kekuatan untuk bertindak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kata tawar hati itu sama dengan kata orang yang patah semangat. Dan biasanya situasi ini, keadaan ini banyak kali terjadi kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Orang yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi pencobaan, yang sedang terdesak dengan segala penderitaannya. Ada kalanya muncul tawar hati ini. Dan kalau tawar hati ini muncul menguasai orang itu, kekuatannya untuk bertindak, melakukan hal yang baik itu tidak ada. Karena Salomo katakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada saat-saat menghadapi masalah, maka kita kehilangan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk bertindak melakukan hal-hal yang baik. Dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi, apalagi sekarang ini kita ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang kita nggak tahu kapan selesai, kita harus berjuang gitu ya saudara. Terkadang perasaan hal-hal yang saya katakan tadi yang melemahkan semangat kita, patah semangat, tawar hati, ini seringkali muncul. Dan tidak sedikit orang yang tawar hati pada akhirnya tidak percaya lagi kepada kekuatan Tuhan. Orang yang tawar hati tidak lagi memiliki pemikiran yang
baik. Tidak lagi mau bertindak untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak lagi mau dia kehilangan sukacita, gairah hidup untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, apalagi ketika ada di dalam kesesakan, sama sekali dia kehilangan kekuatan untuk bertindak untuk hal-hal yang baik. Artinya yang ada di pikirannya adalah melakukan hal-hal yang menurut maunya dia. Bertindak menurut maunya dia. Yang ada di pikirannya adalah mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan pandangannya dia itu benar. Tidak lagi bertindak menurut kehendak Tuhan. Tidak lagi bertindak menurut apa yang Tuhan mau. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang Raja Daud, dia seorang raja yang hebat, seorang raja yang benar-benar raja yang takut akan Tuhan. Dalam pengalamannya sebagai seorang raja pun, Raja Daud adalah ayah dari Salomo. Raja Daud selalu bertindak, dia bertindak menurut kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami kesesakan, dia mengalami penindasan, dia terdesak dengan segala masalah yang dia hadapi, apa yang dia lakukan? Dia berteriak kepada Tuhan. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-28, kitab Mazmur pasal 28, Mazmur pasal 28, kita melihat di ayatnya yang pertama, berbunyi demikian. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat yang kedua, dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arahmu yang maha kudus. Raja Daud adalah seorang raja yang hebat. Tetapi ketika dia menghadapi kesulitan hidup, ketika dia menghadapi persoalan yang mendesak dia selalu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sehingga apa yang dinamakan tawar hati tidak ada di dalam kehidupan Daud. Kenapa? Karena dia selalu berteriak, selalu panggil Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Kita tahu bersama, Daud adalah seorang raja yang benar-benar raja yang takut akan Tuhan. Ketika dia bertindak, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia akan melakukan hal-hal yang penting, apakah itu di dalam kerajaannya, atau apakah itu dalam kehidupannya, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia selalu panggil Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu atas izin Tuhan. Itu atas kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Perasaan tawar hati itu tidak muncul dalam kehidupan Daud. Karena dia selalu berteriak kepada Tuhan. Dia selalu datang memohon kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, kesannya gitu, Daud itu sepertinya memaksa Tuhan. Daud itu memaksa Tuhan. Tetapi sebenarnya,
Daud mau melakukan itu karena apa yang dia hadapi itu adalah sesuatu yang dia lakukan menurut kehendak Tuhan. Artinya masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan muncul masalah itu. Ketika masalah itu muncul, dia berteriak kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang kita lakukan, kalau itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita ketika kita menghadapi masalah. Selama kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan kalau muncul masalah ke depannya, di depannya, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan menolong. Itu sebabnya, biarlah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Karena kalau kita melakukan menurut kehendak kita dan kita menghadapi masalah, itu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan di sana. Karena bukan menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melakukan menurut kehendak Tuhan dan kemudian muncul masalah, Tuhan izinkan terjadi sebuah masalah, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Itu sebabnya kalau kita baca ayat ini, kesannya Raja Daud memaksakan Tuhan, tetapi Daud melakukan ini, Daud berseru kepada Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kemudian muncul masalah dan dia tidak segan-segan untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, jangan takut, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan pembelaan kepada kita. Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang tahun 2020, kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak kesulitan, tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Ini bukti bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, dimungkinkan apa yang kita lakukan adalah bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut keinginan kita. Tapi kalau kita melakukan menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan tolong ketika kita menghadapi kesulitan. Kesulitan situasi sekarang ini, pandemi sekarang ini, Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Semua negara-negara mengalami seperti ini. Tuhan izinkan. Nah, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti juga akan tolong kita. Tuhan juga pasti akan menyatakan pertolongan. Pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya itu berbeda-beda cara Tuhan menolong. Berbeda-beda Tuhan menolong. Tetapi yang pasti ada pertolongan Tuhan di sana. Ada pembelaan Tuhan di sana. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, itu karena apa yang kita hadapi di saat-saat itu adalah situasi yang sulit. Tuhan izinkan terjadi. Padahal kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seringkali kan itu yang kita hadapi. Kita sudah melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Tapi kok ada aja masalah yang muncul. Jangan tawar hati. Tuhan pasti akan menolong kita. Selama kita bertindak menurut kehendak Tuhan, jangan tawar hati. Tuhan pasti membela kita. Jangan takut, jangan patah semangat dengan keadaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita sedetik pun. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kita bertindak di dalam kehendak Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan pasti Tuhan akan menolong kita.
Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kita punya janji komitmen dengan Tuhan. Untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, di dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-24, Injil Matius pasal yang ke-16, di ayatnya yang ke-24, Tuhan Yesus memberikan sebuah syarat kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan syarat kepada murid-muridnya. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena di ayat yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah syarat yang kalau kita lihat, kalau kita coba menyelami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini cukup berat. Harus pikul salib, harus menyangkal dirinya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Tadi kita sudah melihat Raja Daud. Raja Salomo mengingatkan, jika engkau tawar hati. Dan Raja Daud, ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ketika dia memberikan syarat ini kepada mereka, bukan berarti Tuhan Yesus memberikan syarat yang begitu tinggi kepada murid-murid supaya kalau menjadi anak Tuhan harus pikul salib. Tuhan Yesus bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah nyatakan, dengan apa yang dia sudah sampaikan, dengan syarat yang dia sudah sampaikan kepada murid-murid. Artinya, kalaupun kita harus pikul salib, percayalah Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita, sama-sama pikul salib. Saya tidak tahu seperti apa yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita ketika kita menjadi anak Tuhan. Salib yang harus kita pikul sebagai anak Tuhan, saya tidak tahu, kita beda-beda salib kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita pikul salib sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita memikul salib kita sendiri. Dia pasti akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah. Raja Daud ketika dia berseru kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Bukan berarti Tuhan, biarin aja dia pikul sendiri, biarin aja dia menderita sendiri. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan ada satu saat, pada satu titik tertentu, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya. Ketika Yesus memberikan syarat kepada setiap orang yang mau mengikut Tuhan untuk pikul salib. Tuhan tidak akan biarkan kita pikul salib sendiri. Tuhan tidak akan biarkan kita pikul salib sendiri. Dia pasti akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan selalu menolong kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan.
Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita memasuki tahun 2021 ini, baru 10 hari kita sudah dikejutkan dengan berbagai macam kejutan-kejutan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baru 10 hari. Kita nggak tahu besok dan besok. Tetapi selama kita hidup di dalam kehendak Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita bergantung kepada Tuhan, apapun yang terjadi di tahun 2021 ini, sepanjang 2021 ini, percayalah Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita pikul salib sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita menderita sendiri, menghadapi masalah sendiri. Tapi Dia akan datang menolong kita. Selama kita bergantung berharap kepada Tuhan. Selama kita bergantung berharap kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Jangan tawar hati ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita ada dalam kesesakan. Karena kalau kita ada dalam kesesakan dan kita tawar hati, kita akan kehilangan damai sejahtera itu. Kita akan kehilangan sukacita itu. Dan kita tidak akan memiliki semangat lagi untuk berdoa. Tidak akan memiliki semangat lagi untuk memuji Tuhan. Biarlah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini, biarlah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan kita tawar hati, jangan kita patah semangat. Jangan kita merasa bosan dengan situasi keadaan sekarang ini. Tapi biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Rasul Paulus dalam sebuah ayat pernyataan yang dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, kita melihat di sana di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi 16 maksud saya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah, kalau saya katakan pernyataan lagi dari Rasul Paulus. Dan ini dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan bahwa kami tidak tawar hati sekalipun, meskipun manusia lahiriah semakin merosot. Semakin merosot. Hidup kita di dalam dunia ini, firman Tuhan katakan itu seperti rumput. Dia akan bagus, tapi ada saatnya dia akan layu. Kita hidup sama seperti itu. Dan seringkali dan ada saatnya kita akan mengalami kemerosotan secara lahiriah. Ada yang mengalami kemerosotan karena usia, ada juga yang mengalami kemerosotan karena sakit. Secara fisik mengalami kelemahan tubuh,
Itu sesuatu yang alami terjadi dalam setiap manusia. Dan Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati, walaupun secara lahiriah mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran secara lahiriah, namun secara batiniah, dia katakan, dari sehari ke sehari selalu dibaharui oleh Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi, inilah yang menjadi keuntungan kita sebagai orang yang percaya. Walaupun secara lahiriah kita mengalami kemerosotan, kita mengalami kemunduran, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan tidak mengalami kemunduran, tetapi kita semakin dari hari ke hari semakin selalu dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-18, 17 maksud saya, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apakah kita mau tawar hati dengan situasi sekarang ini? Penderitaan yang ringan sekarang ini, kata Rasul Paulus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lebih besar kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Jadi jangan pernah kita tawar hati dengan situasi keadaan sekarang ini. Karena ada kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan. Tidak sebanding dengan penderitaan, tidak sebanding dengan masalah, dengan kesulitan kita di hari-hari ini. Karena Paulus katakan, kami, ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iman percaya kita kepada Tuhan itu adalah kekal. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, itulah yang kita pegang, tetap kita miliki. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita kecewa di masa-masa yang seperti ini. Maka kita akan mengalami kemunduran. Baik sudah mengalami kemunduran dalam hal lahiriah, sangat disayangkan kita mengalami kemunduran lagi dalam hal-hal rohani. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, walaupun secara lahiriah, secara tubuh jasmani kita ini semakin merosot gitu ya saudara ya. Ya, karena memang usia kita tidak dapat bohong, itu sesuatu alami yang terjadi, semakin merosot, dari sehari semakin merosot. Tapi percaya kita, batinia kita selalu dibaharui, kata Rasul Paulus. Itu sebabnya dia katakan, kami tidak tawar hati. Kita tidak akan pernah tawar hati dengan situasi keadaan. Karena penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya, melebihi segala kesusahan kita, melebihi segala penderitaan kita, mengerjakan kemuliaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan sekarang ini, kita sedang mengerjakan sesuatu yang indah, kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, lebih besar, lebih luar biasa dari kesusahan penderitaan. Kesusahan penderitaan ini kecil kalau kita bandingkan dengan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Jangan kita tawar hati. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap sungguh-sungguh lagi berharap kepada Tuhan di tahun yang baru ini, supaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyatakan kepada kita.
Dan itu luar biasa Tuhan nyatakan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami lagi diingatkan kembali lewat kebenaran firman pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami mau tetap berharap sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami mau tetap berharap sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami yakin Engkau akan selalu menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah kasih sukacita Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami, sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu menyatakan pembelaan bagi kami orang-orang yang berharap kepadamu. Berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Tuhan selalu membela jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami berterima kasih dan Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Tetap selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati semuanya yang sudah melayani pada sore hari ini Tuhan. Baik Tante Ellen yang sudah melayani kami lewat pujian. Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.